Apa tuh? Calling bareng Romo. Halo semua. Nah, di sini ada aku Aga Dan aku Ave. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih, Fe? Jadi kita hari ini bakal kedatangan tamu Romo yang keren banget, yang hobinya nulis nih Mbak. Nah, berarti pernah nyetakin buku dong? Yes, bener banget dong. Langsung aja nih kita panggil narasumber kita hari ini. Ada Romo Andreas Solardi atau sering kita panggil dengan Mozu. Silahkan Romo. Yeay, tepuk tangannya dong guys. Halo Romo. Halo Pak, maaf. Biar kelihatan gantengnya nih Romo. Waduh, mohon maaf. Gimana Romo, kabarnya gimana nih? Sehat. Tapi biasanya kalau ditanya kabarnya gimana harus bilang luar biasa. Gitu ya. Itu dari zaman saya TK. Template ya, Mo ya. Hah? Template ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau Oke. kenalan dulu nih sama Romo Andreas Solardi. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan namanya, kan namanya udah ya. Iya. Mungkin asal parokinya, terus Ah. sekarang lagi studi di mana, Oke. asalnya dari mana, atau mungkin kalau mau kasih KTP-nya juga nggak apa-apa buat pinjaman online. Ya, Bercanda. KTP saya dua. Hah? Gitu. Kok bisa? Karena saya aslinya dari Badrutno. Tahu nggak Badrutno? Nggak tahu. Betul ya. Ini Badrutno ada Bantul, tapi saya Badrutno yang Wonogiri. Oh. Tapi jelang 2020 itu kok saya ngerasa waduh kayak nggak keren gitu loh kalau aslinya mana gitu kan KTP Badrutno gitu ya. Lalu saya pindah di KTP Jogja Seminari Tinggi gitu. Jadi saya 2020 sudah ber-KTP Jogja. Jadi sudah bisa ngeritik untuk biasanya kan kalau ngeritik Jogja kan KTP-nya mana kan gitu. Jadi sekarang sudah syah. Gitu sih. Jadi saya aslinya Badrutno, lalu jadi imam 2015 Januari, terus berkarya pertama di Paroki Wonogiri, terus sekarang studi di UI Fakultas Hukum. Gitu. S1 atau S2 Romo? S1-nya di Atmajaya. Atau alma mater. Iya. Oh wow, keren. Tapi setelah jadi imam, jadi Hmm. setelah jadi imam baru studi. Gitu. Maksudnya pas jadi imam kan juga ada jenjangnya sendiri kan, harus selesai S1 S2 teologi. Lalu saya sempat setahun di paroki, baru diminta belajar hukum dari S1. Ya seumuran kalian gitu, yang sedang mencari identitas nggak jelas itu saya harus berteman dengan mereka, bayangkan. Gitu ya. Jadi ini Ya, gitu. diminta sama uskupan ya, Romo? Iyalah, saya mau, kalau sendirian nggak mau. Gitu ya. Oke, nah berarti kan sekarang kamu jadi mahasiswa yang mau di UI Iya. Hukum. Ah. Nah, kan harusnya di Jakarta nih, terus lagi Iya. ada kegiatan apa nih mau di Jogja? Nggak ada sebenarnya, cuma diberitahu diminta Romo terus. Saya datang untuk kalian, ya, bayangin. keren banget. Khusus untuk CDR yang Mbak Jogja, Iya, Mbak iya. di Jogja, wah keren banget. Oh, tadi kan aku juga udah sempat nih bicara kalau Romo ini seorang penulis, apakah benar? Iya. Ya boleh dibilang begitu. Ya, Oke. tapi kalau pernah nyetak buku, ya belum tentu seorang penulis nyetak buku karena yang nyetak kan penerbit kan gitu. Iya sih, Bener sih. Ini sekarang tuh CBR punya Badan Intelijen Bintara, Mo. Oh, Jadi kita gitu. akan mengklarifikasi fun fact tentang Oh, Romo boleh. Andreas Solardi. Siap. Siap ya, Mo? Ya, Berarti ya? Oke, kalau orang udah siap, pertanyaan pertama nih, Mo. Fitnah atau fakta kalau Romo itu pernah dimarahin dosen gara-gara dikira mahasiswa yang nggak bener dan nggak lulus-lulus? Fakta. Tapi itu bukan dosen. Siapa? Jadi dulu ketika saya masuk S1 Atmajaya, itu kan bisa dibayangkan ketika di usia 30 harus kuliah S1 lagi. Itu kan dengan anak-anak beda banget. Dari penampakannya aja udah beda gitu ya, lihat gitu. Dan saya nggak punya teman. Nah mau nggak mau saya duduk paling depan, nggak punya teman gitu kan, nelongso rasanya, ngenes gitu kan. Terus entah bagaimana ketika pasca saya kan bantu di gereja Babarsari. Nah setelah misa salaman dengan umat itu ada satu cewek datangi saya, terus lalu bilang, Romo kita itu satu kelas gitu. Terus saya agak curiga gitu kan. Terus lalu satu kelas Romo di hukum pidana gitu kan. Terus oh hukum pidana iya gitu. Terus dia, saya kira Romo itu mahasiswa yang nggak lulus gitu.
Kan kalian tahu kalau mahasiswa kan kalau nggak lulus biasanya ngulang tuh di depan kan, store muka pada dosen biar oh iya orangnya hadir, besok nggak dikasih ngulang lagi kan gitu. Jadi fakta tapi bukan dosen tapi mahasiswa. Tapi lebih senang kalau tahu mahasiswa lain tahu kalau Romo atau dikiranya awam aja gitu. Jujur gak ya? Ini fakta atau apa namanya fitnah? Oh, jadi pendalaman terhadap fakta atau fitnah ya? Iya, yes. Lebih senang dianggap biasa saja sebenarnya. Karena lalu bergaulnya jadi enak gitu kan. Tapi kalau setelah tahu jadi Romo itu sungkan. Segan gitu. Iya, kalau saya pertama setelah tahu saya Romo, itu kalau saya ke kantin, cewek-cewek itu rokoknya dimatiin, gitu kan. Padahal saya juga ngerokok. Ya, jadi lebih senang gitu. Kan kalau sudah tahu imam terus ada jarak. Nah yang kedua nih mau fitnah atau fakta kalau Romo Sulardi ini sering menraktir teman-teman baik makan ataupun nonton. Kamu dari siapa? Kan kita ada badan intelijen nih. Kan. Fakta. Ya, oke. Itu sering naktir gara-gara biar temennya juga banyak atau gimana tuh, Bang? Kacau kamu. Ya enggak sih, apa ya? Ya karena kalau jadi Romo itu kan saya nggak ngurus apa-apa gitu ya. Jadi ya bocoran duwe gitu, bocoran anak Romo nggak punya tanggungan gitu. Dari saya waktu di paroki Wonogiri sama anak-anak mereka ya juga seperti itu. Karena ya mereka kan belum kerja gitu ya. Sama saya aja. Sekalian sedekah ya, Mo? Iya, sedekah. Loh, kan gini, kalau dikatakan apa sih yang menyelamatkan kita gitu, di ajaran lainnya dikatakan satu itu adalah ilmu, gitu. Ilmumu bermanfaat, gitu, berfaedah. Gitu. Yang kedua adalah sedekah, gitu ya. Yang ketiga adalah anak-anak yang mendoakanmu. Coba bayangkan, kalau jadi imam satu ilmu ya tidak begitu pinter. Yang kedua sedekah orang tahu kolektor gitu. Kan bisa mana ada kolektor ya. Yang ketiga anak-anak tidak punya anak-anak, jadi harapan surga sirna dong. Nah kita harus ambil itu. Ya, dengan cara yang lain. Setuju. Ya. Oke nih, yang ketiga nih Mom, siap nggak? Oke. Fitnah atau fakta kalau Romo pas mau ujian nih bilangnya nggak belajar, pas keluar nilainya dapat A. Itu kamu mesti ada teman saya di sini ya? Ada badan intelijennya tadi itu Mo. Oh, enggak sih. Ya gitulah. Apa fakta untuk meroket ya? Jadi gimana pertanyaannya gimana? Jawabannya fitnah atau fakta? Fakta. Enggak sih, gini. Pengertian belajar itu kan menekuni serius ya. Jadi benar-benar belajar. Tapi yang saya lakukan kan kayak biasa saja, itu kayak rutinitas ya, membaca buku sebentar gitu tiap malam. Ya udah, aku nggak belajar nggak secara dalam arti nggak serius fokus gitu loh. Jadi kan kayaknya buka-buka doang gitu. Tapi kalau tiap malam udah begitu kan udah nyantol kan. Iya sih benar. Yang terakhir nih Mo, fitnah atau fakta kalau Romo Andreas Sulardi adalah admin dari akun Twitter Katolik garis lucu. Boleh di-skip nggak? Skip. Oh, bisa coba ya. Rahasia perusahaan. Kita nggak bisa dapat jawabannya nih. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang fitnah fakta nih Mo. Dan mungkin sedikit tentang Romo waktu kuliah studi S1 di hukum. Ada juga nggak semua dari Romo kisah lucu waktu Romo studi S1? Banyak ya, yang sebagian sempat saya tulis di catatan kriminal itu. Yang kisah-kisah, ternyata Romo tahu misalnya kayak gitu. Salah satunya yang paling saya ingat itu sama dosen sendiri. Jadi di semester 5 itu saya belum pernah masuk ke kelasnya ibu ini, gitu ya. Terus tiba-tiba kan saya masuk ke kelas dia, terus pembawaannya dia itu kayak killer gitu loh. Jadi kan saya duduk di belakang, kelasnya kecil, mau tidak mau karena penuh ya. Dan terakhir saya duduk di belakang. Nah, dia mengawali gini, kayak udah killer, ngomongnya keras, jadi menakutkan gitu lah. Jadi ngomong, saya tidak suka loh kalau mahasiswa duduk di belakang.
lah kan ini kursinya cukup hanya untuk kita pas, mau nggak mau kan di belakang kan. Aduh udah gak enak rasanya gitu kan. Terus baik, saya mau nanya kalian itu masuk hukum motivasinya apa gitu kan. Dimulai dari pojok belakang. Nah, ini berarti aku kena kan gitu kan. Saya kan dapat duduk di tengah kan. Lalu yang belakang, kamu Mas mau masuk hukum kenapa? Saya mau jadi pengacara Bu. Oke. Sebelahnya kamu Mbak, kenapa masuk hukum? Saya mau jadi notaris Bu. Oh ya, sebelahnya. Ini terus ngomong terus gitu ya, mau jadi konsultan hukum, mau jadi legal, HRD gitu kan. Nah langsung pas itu langsung ke saya kan. Kamu Mas, masuk hukum kenapa? Saya kan juga kaget kan, belum siap toh. Terus saya bilang dan jujur gitu ya, Bu, saya itu enggak tertarik itu Bu masuk hukum. Wah dia langsung naik kata-katanya. Enggak tertarik, terus masuk hukum ngapain gitu kan. Nah anak-anak kan udah tahu kalau saya ini romo, seneng. Kan kayak kalian kalau ada satu orang dibully kan seneng gitu kan. Dia itu oplok-oplok gitu kan, tentunya kaget, ini kenapa gitu kan. Nah terus masuk hukum kenapa Mas? Mau cari cewek? Nah anak makin seneng lagi, tepuk tangan gitu kan. Nah, terus hingga akhirnya saya belum ngomong, cuma mesem-mesem gitu kan, cuma ketawa senyum-senyum gitu. Seperti apa Mas ceweknya? Biar saya carikan gitu kan. Anak-anak makin bersorak, makin seneng gitu kan. Ada satu yang terbuli, terus ada satu mahasiswa depan itu ngomong, Bu, itu yang romo itu loh Bu. Terus saya, ya ampun romo. Langsung nilainya A. Wah, enggak. Ya maksudnya beres tuh, artinya ya mohon maaf romo karena saya belum pernah bertemu romo gitu ya. Tapi itu gayeng dan ketika saya pelepasan gantian saya kerjain juga. Ketika saya sambutan kan gantian, saya kerjain beberapa dosen lah ya di roasting gitu ya. Itu yang pertama. Seru banget. Banyak banget ya mau. Oh banyak sekali kisah-kisah yang menarik. Iya. Dan selain dari S1, terus kamu kan juga aktif nih di Twitter. Kenapa sih memilih media sosial Twitter sebagai untuk apa ya? Mungkin mewartakan ada kayak kitab suci gitu juga. Kenapa harus Twitter? Kenapa nggak yang kayak Instagram yang kadang-kadang kalau Twitter kan lebih, kalau dibaca itu kan banyak yang kayak berlimpah informasi, jadi kadang itu juga pusing sendiri gitu bacanya. Ya dulu saya senang Twitter karena emang cepet ya mendapatkan informasi kan paling cepet Twitter itu menurut saya sih gitu. Lalu awalnya saya tidak menggunakan dengan maksimal optimal untuk pewartaan gitu ya, untuk pewartaan nilai-nilai universal ataupun pewartaan iman Kristiani. Awalnya ya biasalah kayak sekedar apa ya, sambat gitu ya atau sekedar haji. Tapi lama-kelamaan setelah saya itu dikenal sebagai seorang imam, lalu ya saya mulai untuk pewarta di situ. Lalu mengapa pilih ya? Karena sejak awal emang senang di Twitter, senang nulis kan, dengan katakanlah dulu kan 140 karakter ya, makin tertantang. Jadi makin tertantang saya merumuskan kata-kata yang bernas, yang bisa katakanlah menyampaikan pesan gitu. Karena mau Instagram saya tidak menarik gitu kan, nggak dibekali wajah yang menarik, jadi waduh aku nggak bisa lah Instagram. TikTok nggak bisa, kayaknya saya juga nggak bisa gitu. Jadi kayak kemampuan saya memang menulis gitu. Udah berapa lama tuh mau di Twitter? Kayaknya dari 2011 sih gitu. Berarti berapa lama? 11 tahun. Iya. Keren banget. Nah, selama 11 tahun itu mau ada nggak sih pengalaman-pengalaman menarik ketika Romo menyampaikan di Twitter gitu? Yang menarik menurut saya, kalau pagi itu biasanya saya buat renungan sesuai dengan bacaan itu. Dan ternyata ketika saya membuat itu pernah ada DM, itu terima kasih Romo, renungan ini saya kembangkan nanti untuk ibadah nanti malam prodiakon gitu. Jadi ternyata ada sesuatu ya gitu ya. Itu pagi. Tapi yang lain itu hari gitu. Terus ada orang yang mau mencari katakanlah pencarian spiritual. Saya tidak ngomong mau jadi Katolik loh. Jadi sharing lebih ke situ. Ada yang menemukan imannya gitu. Saya pengen memastikan bahwa saya benar
beriman ini Romo, saya minta ketemu. Ya benar. Jadi tidak melulu hal yang hahaha ini doang, tapi ada isinya. Dan saya berjumpa dengan orang-orang yang memang gimana ya, memang benar-benar menemukan sesuatu di sana. Gitu. Tapi banyak juga nggak semua yang kayak berseberangan gitu. Misalnya Romo nge-tweet apa, dibalasnya apa. Oh ya, pasti ada gitu. Misalnya kan saya senang bercanda ya. Saya katakan tadi saya dikenal di Twitter itu kan memang yang slow gitu ya, mewartakan orang yang beriman itu yang slow. Misalnya saya bercanda, cara membedakan Kristen dan Katolik itu gimana mau gitu ya. Nanti pas berdoa kelihatan. Oh yang Katolik pakai tanda salib, yang Kristen tidak pakai gitu. Saya bukan, yang Kristen biasanya diminta mimpin langsung siap, yang Katolik diminta mimpin malah nunduk. Ya. Nah itu kan retweetnya banyak kan, likesnya banyak. Tapi ada juga yang langsung nyerang itu. Kenapa sih beda-bedain? Gitu. Jadi sense humornya, sense apa ya? Kadang-kadang ya udahlah nggak usah ditanggapin yang mungkin mood orang itu juga lagi kenapa kan gitu. Tapi banyak kali saya pun di DM juga ada yang gitu. Dan beberapa hal yang saya sampaikan itu sebenarnya autokritik. Saya tuh nggak nyerang siapa-siapa. Seorang pengkhotbah yang baik semestinya dia itu mesti khotbahnya itu membawa perubahan pada dirinya, ada transformasi buat dirinya. Jadi saya tidak ingin katakanlah membuat orang harus berubah, enggak, saya dulu gitu loh. Misalnya pengalaman saya itu kok kadang-kadang ini ya males ya kalau sharing dari waktu muda itu males ya kitab suci ya. Jadi gombal sanggup, game berjam-jam sanggup, sharing kitab suci buku. Nah seperti hanya kecil-kecil gitu dan itu aku ya. Tapi kadang-kadang itu tuh mencerminkan saya sendiri gitu. Jadi tidak pertama-tama nyerang. Ya ada sih 1-2 gitu. Jadi yang mesti berangkat ada. Nah itu sendiri kalau misalnya sebagai Romo nih, itu ada hukumnya nggak sih kalau kita berkhotbah ataupun mewartakan melalui media sosial itu? Enggak sih sebenarnya. Makin kita itu menggunakan sarana yang ada, ya makin bagus karena pewartaannya itu nilai-nilainya kan makin bisa diserap oleh makin banyak orang. Betul. Oke, tadi kan Romo udah cerita yang berseberangan gitu Mo. Nah kalau di Twitter kan aku juga pengguna Twitter kan Mo. Terus ada kadang-kadang tuh kayak yang tweetnya tuh kayak crash tentang apa namanya, yang menyerangnya tuh kayak keterlaluan, terus itu tuh masuknya penistaan agama sebenarnya. Nah kalau misalnya Romo ketemu kayak gitu tuh gimana sih tanggapannya Romo? Kalau sampai penistaan mungkin saya belum ya. Saya standarnya masih belum pernah dirujak, itu belum pernah. Biasanya kan gitu kan, dirujak oleh netizen itu saya masih aman. Masih aman. Tapi kalau melihat ini masuk penistaan nggak kita gitu ya, ya ada gitu. Tapi harus gimana lagi, misalnya upload gambar yang wajahnya dengan Tuhan Yesus terus apa, itu pernah saya lihat. Ya pernah beberapa teman lalu ayo dilaporkan bareng-bareng, direport bareng-bareng gitu. Tapi kalau saya sendiri belum pernah sih kayak dirujak. Nah jadi kan Romo bilang ada ya prodiakon yang sampai bilang makasih Romo buat jadi inspirasi buat oke. Ada juga nggak sih Mbak orang-orang yang ngirim pesan nih ke Romo buat konsultasi atau buat apa ya, tanya-tanya gitu ke Romo mungkin di DM gitu ya? Di DM. Ada banyak, tertipu juga pernah. Gimana tuh? Ya kan kita nggak tahu ya, lagi-lagi medsos ya. Medsos itu kan ya belum tentu penampakannya adalah asli gitu ya. Jadi orang minta-minta gitu, lalu apalagi mengatasnamakan saya mau masuk Katolik gitu kan. Lalu beberapa teman kan terus peduli. Nah seperti itulah ujungnya kan minta bantuan. Iya, ke situ arahnya. Tapi yang lain banyak yang sekali lagi benar-benar orang yang ingin dibantu ada. Maksudnya dibantu bagaimana dia bisa menemukan apa ya, jawaban persoalannya, atau minta doa, atau bahkan berniat menjadi Katolik gitu. Ada gitu. Jadi buka layanan di Twitter gitu ya Pak? Ya tapi kan saya akan pilih-pilih ya. Maksudnya
benar nggak orang ini memang tidak ada akses kepada Romo, kan gitu ya? Apakah ketika DM dengan saya ketergantungan, kan gitu? Saya pasti ambil jarak dong. Dan ternyata belum sih. Ya ada yang pindah ke WA itu sangat-sangat saya filter bener gitu. Jadi buat teman-teman nih yang aktif Twitter terus pengen tanya sama Romo boleh dong ya Om berarti. Oh boleh. Tapi jangan lupa tentang batasan antara Romo dan umat. Tetap sopan santun, diatur tetap katanya gitu ya Om ya. Ya begitulah. Oke, tadi kita udah ngomongin nih soal Twitter dan sosial media. Sekarang kita ngomongin bukunya Romo. Siap. Nah, buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak nih, Romo punya buku baru judulnya Homili Pagi dan Hahagi. Ini PO-nya udah tutup ya, Mo? Sudah, tapi nanti akan buka lagi untuk di marketplace di Shopee. Oke. Ya. Nah, tapi kalau kalian mau beli di Gereja Bintaran juga bisa. Kalian bisa beli ini langsung aja DM OMK Bintaran, harganya 135.000 aja udah dapat buku yang keren banget, hardcover dan isinya pastinya menginspirasi dong. Iyo inspirasi banget dan lucu-lucu nih loh guys. Nah, oke. Mau aku kepo nih, ini sebenarnya bukunya tentang apa sih? Boleh diceritain dikit nggak? Oke. Jadi itu dulu kumpulan tweet-tweet saya gitu ya, yang memang renungan dan memang singkat-singkat gitu. Saya paham kok banyak orang kan sekarang itu males ya baca gitu ya. Terus dengerin homili pun kadang juga tertidur gitu ya. Mohon maaf. Tapi saya jamin tidak akan orang baca ini terus tidur, tidak akan. Karena beberapa akan menampar, beberapa akan nampol, dan juga ilustrasinya itu menarik gitu. Jadi banyak yang DM saya dan fans baru gitu ya. Makasih Romo ya, saya tuh nggak suka baca buku, tapi ketika buka ini saya nggak berhenti untuk membolak-balik terus sampai selesai gitu. Jadi bahasa yang singkat dan itu isinya ya lebih ke mengajak untuk introspeksi diri lah gitu. Tapi dengan gaya santuy gitu. Itu sih. Romo, ada nggak quotes yang paling kamu suka di buku ini? Yang paling saya suka soal ini, memberi. Coba saya, karena nggak ada halamannya saya juga nggak hafal ya. Ini yang atau ini juga. Ini menarik sekali. Saya percaya. Kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah salah satu ajaran yang kemana-mana kita banggakan dan tidak kita lakukan. Wow. Guys. Nah itu sih. Jadi saya ingat banget ini di beberapa public figure ya yang Katolik ketika aku nge-tweet di Twitter itu. Gitu. Terus yang paling aku suka, pokoknya aku paling suka banget itu karena gambarnya juga pas. Terus ini waktunya lama ya, mohon maaf ya. Karena kamu harusnya bilang ke aku tadi ya. Oh, iya. Baru terbersih deh. Nah, tapi ini buat kamu cocok nih ya. Iman harapan kasih. Imannya terus dipupuk, harapannya dirawat dengan telaten, tapi sayang kasihnya malah tak sampai. Bentar, aku tak ingin satu lagi yang bagiku menarik. Ya ini dia. Jadi ini kan sumbernya adalah bacaan-bacaan harian itu loh. Nah, tapi saya ambil karena kan 150 karakter ya. Jadi dari satu ayat terus renungan itu satu kalimat atau dua kalimat yang memang langsung des gitu kan. Nah, misalnya ini. Ketika mendarat dan melihat orang banyak yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Renungannya, maunya menepi istirahat malah tak jadi. Begitulah mencintai, terus ada energi, selalu ingin memberi dan memberi. Dan gambarnya ibu-ibu ini yang gendong anak dan dia nyuapin, gitu loh. Itu ngabarin saya dulu ya juga seperti itu. Dan seorang ibu pasti, ya ampun, makanya gitu kan. Ini keikhlasan seorang ibu, pengorbanan, gitu. Selalu ingin memberi dan memberi, gitu. Dan banyak lagi lah. Pokoknya bagi saya sangat-sangat layak lah kalau memiliki dengan hadis gitu. Malah pamer. Beli ya. Ya gitu. Gitu. Ngomongin visualnya yang menarik nih Mo, itu gimana sih proses kreatifnya tentang buku ini ketemu dengan sang ilustrator
ilustrator. Jadi saya juga nggak ngerti ya kenapa saya bisa ketemu dunia. Jadi beberapa kali saya buat buku itu bareng sama Romo Bayu Etra, ya kan? Mungkin terkenal di Instagram Romo Bayu Etra itu suka buat karikatur, ilustrasi apapun yang dia menarik lah, foto-fotonya seperti itu. 2 kali saya buat buku sama dia. Terus sekarang kan dia di Austria belajar musik. Nah saya bingung, aduh, ya siapa ya ini ya? Terus sebenarnya mau ngejar Desember sudah terbit. Nah ternyata entah gimana itu saya nemu di Twitter itu gambaran bagus, ilustrasi bagus, terus itu perjamuan tapi cewek-cewek gitu. Ini kok menarik banget. Terus tak lihat ini followerku namanya Junia. Nah tak lihat, tak DM tapi di Instagram. Mau nggak pertama ya Mbak salam kenal dulu, dengan dia nggak tahu saya Romo gitu. Terus ya lo ini gambarnya bagus lah gitu. Makasih gitu. Terus mau nggak kolaps gitu ya, maksudnya kamu mau jadi ilustrator, saya nggak mau banget gitu lah. Akhirnya jadi itu sih, jadi ketemunya juga nggak sengaja gitu. Oh, berarti ini udah buku keberapa nih Mas? Ini buku ke-6. Wow, boleh dikasih tahu nggak Mas? Dari buku pertama sampai buku terakhir judulnya apa sih? Kalau yang pertama itu kisah-kisah lucu pas saya itu buku kenangan saya Tabisan. Judulnya Dongeng Sepeda Ontel dan Mamat gitu. Terus buku kedua itu Kitab Jomblo, itu umum. Terus ketiga Cerita Kecil di Bawah Payung terbitan Kanisius. Yang pertama juga Kanisius. Yang keempat itu Pelajaran Berpelukan, buku puisi umum Siramedia. Terus 5 itu Catatan Kriminal Mosu, lalu terbitkan oleh Kanisius. Yang terakhir ini menarik banget kan kabarnya. Sederhana banget. Iya. Halo, sebelum menutup mata, adakah perbuatanmu hari ini berkenan padanya? Lucu ya. Pokoknya apa ya? Buku ini itu kayak bekal menjalani hari-hari dengan santuy, melihat gitu kan. Kadang-kadang kan kita pengen kan untuk melihat hari-hari kita, tapi tidak dengan serius. Karena kita udah capek hal-hal yang serius kan, harus yang santuy. Santuy tapi ada nilainya ya. Betul. Keren banget. Kalau yang kalian kepo langsung aja beli bukunya di OMK Bintaran, masih ada. Iya. Makasih Oke. Nah, terima kasih ya Romo, cerita-ceritanya hari ini sangat menginspirasi banget. Makasih. Iya, menginspirasi buat teman-teman. Kalau yang suka nulis, boleh coba nulis, jangan takut untuk nulis. Apalagi kalian mau mewartakan sabda-sabda Tuhan, terutama di sosial media, jangan pernah takut untuk melakukan itu. Iya. Nah ini berhubung waktunya udah terlalu lama ya mungkin. Iya, apalagi pakai mati lampu. Jadi udah hampir di penghujung acara ya mau. Mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton CBR kita? Terutama untuk rekan-rekan muda, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti untuk berbuat baik, dan jangan berhenti atau katakanlah cepat tergoda untuk sudahi saja. Terus berkarya, terus mewartakan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Romo. Sama-sama Aga. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman follow Instagramnya Paroki Bintaran dan OMK Bintaran untuk informasi-informasi lainnya. Dan jangan lupa juga nih untuk follow Romo di Instagramnya ada di @andreaszu dan juga Twitternya di @zuandreas. Bener kan Romo? Betul. Oke. Oh pinter kamu ya. Oh iya, jangan lupa juga teman-teman, kalian mau dengar CBR selanjutnya nih tentang apa atau dengan siapa atau gimana, langsung aja komen ya Mbak ya di bawah sini. Oke, akhir kata kita ucapkan terima kasih dan